Shalom Jemaat Surabaya City Blessing, berikut adalah pengumuman Blessing Center hari ini. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di tempat ini, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Kami percaya kehadiran Anda bukanlah sebuah kebetulan, tetapi ada rencana yang luar biasa yang Tuhan sudah persiapkan bagi Anda di tempat ini. Untuk tanggal 29 Desember sampai 5 Januari, ibadah FOR akan bergabung bersama ibadah umum jam 9 pagi. Kami juga mau mengumumkan bahwa mulai tanggal 12 Januari, ibadah umum akan berlangsung pukul 8 pagi dan ibadah FOR pukul 10 pagi. Bagi Bapak Ibu atau saudara yang rindu untuk bergabung dalam sebuah komunitas, rindu untuk saling mengasihi dan rindu untuk bertumbuh bersama, saya mau mengundang Anda untuk ikut di dalam Carousel dan ikut melayani dalam tim pelayanan yang ada. Saya percaya kita tidak hanya diciptakan untuk menikmati gereja, tetapi menjadi bagiannya. Bila Anda rindu untuk melayani, bergabung ke dalam Carousel, ataupun untuk informasi lainnya, Anda dapat menghubungi Blessing Center melalui WhatsApp 0898 1333 789. Sebelum kita memulai acara kita hari ini, untuk menjaga ketertiban acara, kami mohon untuk menonaktifkan telepon genggam Anda atau mengubah ke mode silent. Demikian pengumuman Blessing Center hari ini. Selamat beribadah, selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Aku mau dong satu. Nah. Angkat lagi di kotak penalti. Victor Decan. Saya yang belok kiri, dia belok kanan. Saudara-saudara sekalian, situasi dunia saat ini dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Yang sebenarnya adalah suatu ketegangan yang sangat-sangat runcing. Aksi geruduk Gedung Mahkamah Agung Gambir Jakarta Pusat dilakukan ribuan orang dari sejumlah organisasi kemasyarakatan. Ratusan peserta unjuk rasa dari Aliansi Masyarakat Maluku Utara terlibat bentrok dengan polisi. Bentrok terjadi aksi yang semula berjalan damai akhirnya pecah kericuhan pada Minggu sore pukul 17. Kericuhan tak terhindarkan kita semua bersama-sama berkumpul di depan kedutaan Amerika Serikat karena salah satu biang kerok di belakang ini semua. Indonesia, BI memandang ketidakpastian ekonomi masih tinggi ke depan. Selain itu, BI pun menilai pertumbuhan ekonomi global 2025 juga bakal dan denda 1 miliar rupiah. Pemerintah bakal memungut 2 pajak tambahan baru untuk kendaraan bermotor mulai 5 Januari 2025. Puluhan kapal angkatan laut China dilaporkan mengepung perairan di sekitar Taiwan pada Selasa 10 Presiden Rusia Vladimir Putin mengeluarkan peringatan terbaru kepada NATO soal konsekuensi warga Palestina datang dengan persenjataan seadanya, seperti ban karet dan ketapel. Penyakit misterius yang juluki penyakit X tegang Bumi mencapai suhu terpanas yang pernah ada selama 2 akibat hari banjir belakangan. dan tanah longsor di Kabupaten Sukabumi, Isu kiamat di bumi dari dampak pemanasan global dan perubahan iklim kian menjadi perhatian dunia.
fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know. Ooh, oh, you say I'm loved when I can't feel a thing. You say I'm strong when I think I'm weak. And you say I'm held when I am falling short. And when I don't belong, oh, you say I'm yours. And I believe, oh, I believe what you say of me. I believe the only thing that matters now is everything you think of me. In you I find my worth, in you I find my identity. Ooh, oh, you say I'm loved when I can't feel a thing. You say I'm strong when I think I'm weak. And you say I'm held when I am falling short. When I don't belong, oh, you say I'm yours. And I believe, oh, I believe what you say of me. Oh, I believe. Taking all I have and now I'm laying it at your feet. You'll have every failure, God. You'll have every victory. Ooh, oh, you say I'm loved when I can't feel a thing. You say I'm strong when I think I'm weak. You say I'm held when I am falling short. When I don't belong, oh, you say I'm yours. And I believe, oh, I believe what you say of me. I believe, oh, I believe, yes, I believe what you say of me. I believe. Hari demi hari, minggu terus dilalui, bulan terus berjalan. Tibalah bulan yang selalu dinantikan semua orang untuk menyambut kelahiran Yesus. Ya, Natal telah tiba, disambut dengan sukacita, penuh semangat, lampu kerlap-kerlip di mana-mana,
ceria Natal yang selalu dinantikan. Lagu-lagu Natal yang terdengar indah menambah suasana Natal tahun ini sangat berbeda. Kelahiran Yesus yang membawa damai, harapan, sukacita bagi semua orang. Hari itu, tim dari Joy Kids mempersiapkan acara Natal. Mereka bersukacita menyambut Natal. Meskipun mereka sibuk, tetapi mereka memberikan waktu, tenaga, hati, ide-ide bersama-sama. Tentunya, semua mempunyai harapan dan doa masing-masing di Natal tahun ini. Grace, David, Otniel, dan tim Joy Kids harus menyelesaikan tugas masing-masing. Menghias pohon Natal, menyiapkan acara, hadiah, memastikan acara berjalan sempurna. Wah, seru ya Fit. Natal kali ini kita bisa prepare bersama. Dan tentunya di Natal ini aku akan menantikan hadiah dari orang tuaku. Karena Papa Mama sudah berjanji ada hadiah yang spesial. Tidak sabar aku menanti hadiah itu. Wah, iya ya. Tahun lalu aku tidak bisa ikut. Sedih juga sih. Tapi sekarang aku tidak akan melewatkan momen ini. Sekarang bisa bersama-sama merayakan Natal. Dan seperti biasanya, aku juga ada surprise yang luar biasa di acara Natal. Wah, pasti menyenangkan ya. Wah, seru sekali. Lagi ngapain sih kalian? Hai Grace, ayo sini. Kita sedang mempersiapkan Natal nih. Kita mau beri hadiah terbaik untuk Natal tahun ini, biar lebih meriah. Asik, ayo. Aku juga semangat menanti Natal tahun ini. Apalagi aku juga sudah mempersiapkan sesuatu yang spesial untuk acara nanti. Aku akan memberikan kejutan untuk teman-teman di Joy Kids. Halo anak-anak, wah, seru sekali. Gimana ini? Sampai sejauh mana persiapannya untuk Natal besok? Beres Kak, hampir selesai semua ini. Wah, keren ya. Hebat kalian semua. Tidak sabar menunggu hari besok. Dan jangan lupa ya, kita doakan teman-teman yang datang besok. Mereka mendapat berkat yang luar biasa. Dan tentunya harapannya sukacita Natal memenuhi kita semua. Karena hanya Dia sumber harapan semua orang. Is hurting when life is so confusing. I am sure of one thing, God's by my side, yeah. When I'm feeling lonely and I start to worry, I know God, you're near me and you're always by my side, yeah. And I can lift my hands up to you, I can raise my voice and sing. You are who I put all hope in, I will trust you in everything.
Tibalah hari yang ditunggu. Acara Natal bersama Joy Kids. Karena acara masih sebentar lagi, tetapi tim Joy Kids berkumpul di pagi hari untuk cek dan dicek terakhir. Tetapi tunggu, ada hal yang aneh di situasi pagi ini. Semua terlihat diam. Sepertinya ada hal yang mereka pikirkan. Wajah yang sedih, ada yang jengkel. Semua tenggelam dengan dirinya masing-masing. Loh, pada kenapa semua ini? Kok tidak bersemangat semua? Acara Natal tinggal sebentar lagi. Kita sudah menyiapkan yang terbaik. Waktu, tenaga, ide, pikiran, semuanya sudah kita berikan. Kok kalian jadi seperti ini? Apa yang terjadi? Aku kesal, kecewa Kak, karena papa mama batal memberikan hadiah Natal. Padahal mereka sudah berjanji. Aku menanti lama untuk dapat sepatu roda itu. Natal kan deh jadinya. Papa mama bohong. Katanya anak Tuhan tidak boleh bohong kan Kak? Sama Kak, hari yang menyedihkan buat aku. Hari ini aku terima rapat semester. Nilaiku kurang bagus dan aku sedih karena aku takut papa mama kecewa. Dan papa mama pernah bilang kalau nilaiku bagus aku akan dapat sepeda baru. Aduh, gimana ini? Aku sudah belajar. Biasanya aku bisa menyelesaikan dengan maksimal. Tapi, kenapa nilaiku segitu ya? Loh, kenapa ini? Mamaku sakit Kak. Sekarang di rumah sakit. Padahal nanti sore sudah perayaan Natal. Dan di acara nanti aku harus perform, ikut drama dan tarian. Aku ingin memberikan kado untuk Yesus. Tapi bagaimana aku bisa merayakan Natal dengan sukacita? Bahkan aku berangkat ke sini dengan berat hati. Aku jadi kepikiran ini Kak. Oh, ya. Coba tarik nafas dulu yuk. Ya, kakak ikut sedih. Apalagi acara kita sebentar lagi. Dan kita akan cek terakhir apa yang sudah kita persiapkan. Tahukah kalian bahwa Tuhan itu memegang kendali atas hidup kita? Tidak ada yang kebetulan. Meskipun nanti kita sudah merayakan Natal dan kita sudah mempersiapkan semua ini, kakak ajak yuk, kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kalian dari situasi ini. Tapi Kak, ini membuat aku tidak semangat lagi dan acara sebentar lagi. Iya Kak. Tuhan itu sumber penolong dan pengharapan kita. Selalu ada jawaban. Dan yang harus kita mengerti, belum tentu semua yang kita inginkan selalu kita dapatkan. Tuhanlah yang memberi kita jawaban sesuai kehendaknya. Berharap kepada manusia bisa mengecewakan. Tapi kita punya sumber pengharapan yang tidak pernah meninggalkan kita. Memangnya kakak pernah mengalami seperti kami? Iya Kak, kenapa masalah terjadi di saat seperti ini? Kakak juga pernah gagal, tidak mendapatkan hal yang kakak inginkan. Berharap kepada teman bisa kecewa. Tapi kakak terus belajar bahwa apapun yang terjadi, Tuhan selalu baik. Sejak manusia jatuh dalam dosa, banyak masalah, perang, kelaparan, manusia tidak taat.
Hanya Tuhan yang sanggup menolong dan memberi pengharapan yang baru. Hadiahmu, nilai rapotmu, sakitnya mamamu, itu semua bisa membuat kalian kecewa. Tapi yang penting tidak hilang harapan. Ingat ya, harapan selalu ada dalam Tuhan. Tapi bukan berarti kita tidak punya masalah. Yang penting respon dan percaya, Dia memberi jawaban yang tepat pada waktunya. Kalian bisa diskusi dengan papa mama apa yang terjadi. Terus doakan mama segera sehat dan pulih. Yang penting terus berharap kepada Tuhan, karena hanya Tuhan sumber pengharapan sejati. Oke? Ya. Yuk, karena kalian sudah memberikan yang terbaik untuk acara Natal, kita selesaikan dengan baik ya. Jangan sampai yang kita persiapkan semua itu sia-sia. Kita akan selesaikan sampai akhir. Hadiah, nilai rapot, mama yang sakit. Ingat, Tuhan sudah campur tangan. Karena pengharapan dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Oke? Berikan sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Tuhan yang sudah lahir ke dunia. Haleluya. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara semua, kita bangkit berdiri. Mari kita tinggikan Tuhan. Let's glorify Jesus. Joy to the world, the Lord is come. Let receive a King.
bear Him fruit, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Hey, mari semuanya bertepuk tangan. Kita rayakan kelahiran Sang Raja Damai. Sing it. Joy to the world. Hey. We will sing, sing, sing. Mari lebih semangat lagi katakan. Joy to the world. The Savior reigns. Let that song employ, while fields and floods, rocks, hills and plains, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy. We will sing, sing, sing. Sing it. Joy to the world. We will sing, sing, sing. He rules the world. Oh, He rules the world with truth and grace, and makes the nations prove the glories of His righteousness, and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders of His love. We will sing, sing, sing. Kami mau bernyanyi sebab kami bersyukur. Joy to the world. We will sing, sing, sing. Joyful, joyful, we adore Thee, God of glory, Lord of love. Hearts unfold like clouds before Thee, opening to the sun. Joyful, joyful, we adore Thee, God of glory, Lord of love. Hearts unfold like clouds before Thee, opening to the sun above. We will sing, sing, sing. Come on! Joy to the Haleluya. Sama-sama kita tepuk tangan bagi Allah kita. Kita mau sambut Sang Raja kita yang lahir bagi kita semua. Kelahirannya memberi kita kemerdekaan dari semua ketakutan. Haleluya. Sama-sama tepuk tangan. Come on. Nyanyikan bersama kita, surga bergema. Surga bergema, lahir Raja mulia, damaikan sejahtera turun atas kita semua, turun dalam dunia. Bangsa-bangsa
bangsa bangkitlah. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersorak. Permaklumkan, permaklumkan kabar baik. Lahir Kristus kita surga bergema. Lahirlah jam mulia. Permaklumkan kabar baik. Lahir Kristus yang ajaib. Kita surga bergema. Lahirlah jam mulia. Sama-sama kita kasih tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Haleluya. Yang bersuka cita pagi hari ini mari berikan sorak-sorai lebih lagi itu Tuhan Allah kita. Bang. Bersama-sama katakan. Mari berhimpun dan bersukaria, turun semua ke Betlehem. Mari apa? Marilah pandang Tuhan Allah. Mari angkat tanganmu semua. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Amin. Mari bersama-sama katakan. Bernyanyilah kamu, tentara malaikat, turun bernyanyi manusia. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan, Mari lebih lagi dengan sukacita angkat tanganmu. sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Katakan sembah. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah.
Bapak Ibu semua masih semangat untuk memuji Tuhan? Amin. Amin. Saya mau ajak Bapak Ibu semua angkat tangan. Kita angkat tangan bersama-sama. Yang belakang belum angkat tangan, Amin. semuanya sudah angkat tangan ya? Oke. Yuk nyanyi bersama-sama. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia siapa? Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Sekali lagi SCBC katakan, Dia lahir untuk kami. Bersama Yesus kita tidak takut, amin. Sebab Dia sumber kekuatan dan benteng hidup kita. Bisa berikan tos pada kiri kanannya, katakan aku tidak takut. Come on. Yeay. Kau kekuatanku, penopang hidupku, janji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, Yesus, jaminan hidup. Sekali lagi katakan, Kau kekuatanku, amin. Penopang hidupku, mohon lebih lagi buat Tuhan. Keselamatan, Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Katakan Yesus jaminan hidup. Sama-sama katakan
Sebab kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan sumber kekuatan. Kami tidak takut Tuhan, sebab kami bersama Engkau. Haleluya. Lanjut. One, two, kekuatanku dan topang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, aku tahu Kau besertaku. Yesus, Yesus, sekali lagi yuk bagi Tuhan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, Yesus, jaminan hidupku. Sorak-sorai hanya bagi Tuhan. Yang percaya Yesus adalah jaminan hidup kita, bisa berikan sorak-sorai yang lebih dahsyat lagi bagi Tuhan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidup. Mohon jemaat saja nyanyikan pujian ini. Kau kekuatanku, penopang hidupku. Amin. Janji keselamatan. Amin. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah sumber pengharapan kami. Tidak ada yang bisa kami nikmati hari ini selain kasih yang tercurah, yang kami rayakan melalui kelahiran-Mu, kelahiran bayi Yesus Kristus. Terima kasih kalau hari ini kami masih ada kesempatan satu kali lagi ada di tempat ini, masih bernafas, masih berjalan, masih dengan sehat, bisa memuliakan nama-Mu. Itu semua kasih karunia-Mu. Di tengah semua ketidakpastian, di tengah semua goncangan di dunia ini, satu hal yang kami tahu, Engkaulah sumber pengharapan kami, sehingga kami tidak perlu takut. Terima kasih Tuhan, berbicaralah sebentar melalui firman-Mu. Kami umat-Mu siap mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian, adik-adik Kingdom Kids yang juga bergabung bersama-sama. Terima kasih, hari ini luar biasa karena Bapak Ibu hadir. Terima kasih karena acaranya lebih panjang, tapi adik-adik tadi sudah memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Kita berikan segala kemuliaan untuk Tuhan melalui Kingdom Kids, melalui Teen. Ya. Hari ini sesuai dengan apa tema yang tertulis di dalam undangan, Fear Not. Wah, adik-adik lumayan ya, niat banget, nyatet lagi ya.
Wah, kita mesti belajar dari adik-adik. Ini khotbah saya dicatat loh, ya. Nanti dipelajari dan yang penting direnungkan. Fear not. Saya melihat ada 4 kategori orang, tipe orang takut yang juga tergambarkan dari kisah yang terjadi di Alkitab saat kelahiran Yesus. Yang pertama, Maria. Mudah-mudahan ayatnya bisa ditampilkan ya. Maria sebagai seorang teen, masih umur muda loh. Maria 15 tahun kira-kira, bangsa Israel zaman dahulu menikah muda ya. Tiba-tiba seorang malaikat muncul di depan Maria dan berkata, "Salam Maria. Ya, engkau adalah wanita yang penuh dengan kemurahan." Ada nggak ayatnya? Kalau nggak ada saya bawa Alkitab saya. Itu kata-kata malaikat. Salam Maria, ada sebuah salam yang disampaikan kepada Maria. Dan Maria terkejut, firman Tuhan katakan. Maria terkejut. Lalu kenapa kok terkejut? Karena dia itu meraba-raba. Ini malaikat, dia sebetulnya nggak terkejut malaikat muncul. Karena Maria adalah seorang gadis yang membaca Taurat Tuhan, yang sangat disiplin, yang merenungkan firman Tuhan, jadi ngerti kalau malaikat itu ada. Dan waktu malaikat datang, dia terkejut karena mereka-reka arti salam itu sendiri. Apa artinya ya? Kok dibilang engkau adalah wanita yang dipenuhi dengan kasih karunia? Apa artinya itu? Dan dia tanyakan dan malaikat katakan pertama, jangan takut. Maria waktu itu terkejut aja. Tapi setelah tahu misinya, kenapa malaikat itu datang, dia setelah malaikat itu selesai pasti menjadi takut. Karena apa? Sebagai seorang perawan yang cantik, yang udah punya tunangan, udah berencana pasti untuk hari H wedding gitu ya. Tapi tiba-tiba malaikat berkata, engkau akan mengandung dan mengandung oleh Roh Kudus. Dan Maria yang tulus dan baik dan masih punya logik mengatakan demikian. Bagaimana itu mungkin terjadi karena aku belum menikah? Gak mungkin, belum menikah, hamil. Tapi perkataan malaikat adalah engkau akan menjadi ibu dari seorang putra yang engkau nanti namai Yesus. Engkau akan melahirkan seorang anak yang dikandung oleh Roh Kudus. Nah, saya percaya Maria takut setelah itu. Takut apa? Nanti ngomong ke Yusuf gimana ya? Apakah tunanganku itu akan mendengarkan apa kataku? Apa kata Yusuf nanti? Kamu hamil? Iya. Oleh siapa cowokmu? Enggak sih, ini Tuhan sendiri, Roh Kudus. Ada ketakutan. Kayaknya saya ini bisa dipercaya enggak ya sama Yusuf? Bisa-bisa dia diputusin loh. Bisa-bisa kalau nanti hamil tambah besar, dia dirajam, dibunuh. Karena zaman dahulu, kalau orang yang berzina itu dihukumnya itu dengan dibatu ya, dilempar batu. Hamil di luar pernikahan zaman dahulu itu suatu aib yang besar. Pertama, Maria. Tapi malaikat sudah memberikan kepada kata-kata yang sangat membantu itu, jangan takut. Saya senang dengan respon Maria karena di tengah apa yang tidak masuk akal, dia katakan, biarlah terjadi padaku sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu Maria. Nah, yang kedua, ya yang kedua ini setelah Maria cerita udah pasti. Yang kedua ini adalah Yusuf. Yusuf, firman Tuhan juga ya katakan dia itu setelah dengar seorang pria yang baik hati, yang tidak mau melukai perasaan Maria. Saya nggak tahu dia mengerti atau enggak karena wanita berkata bahwa dia hamil oleh Roh Kudus.
Kalau logiknya pria, itu mungkin tidak masuk di akal. Maksudnya apa? Karena Yusuf berkata dalam hatinya, aku ini lebih baik akan menceraikan Maria diam-diam. Dengan maksud supaya tidak menjadi viral, nanti dia kasihan. Jadi hatinya tulus. Tetapi pikirannya kenapa kok menceraikan? Karena apa? Ini bukan anakku, dia belum menikah denganku, tapi sudah hamil. Tapi dia anak baik-baik. Yusuf pun mempunyai satu rencana yang logis. Dan sebagai seorang yang tulus dan baik, gentleman, ya deh saya nanti ceraiin tapi diem-diem. Tapi itu pun Tuhan campur tangan. Dan Tuhan berkata kepada Yusuf melalui mimpi, betul. Malaikat datang menjumpai dan dikatakan, Yusuf jangan takut untuk mengambil Maria sebagai istrimu. Karena benar yang dikandung itu bukan anakmu tapi anak putra Allah yang dikandung oleh Roh Kudus. Ketakutan Yusuf itu pasti ada. Karena apa? Meskipun dia taat, dia mengambil, tapi pasti hatinya deg-degan ya. Nanti orang tanya, wow jangan sampai ketahuan. Tetapi ketaatan dia membuahkan sesuatu karena akhirnya bayi Yesus dilahirkan. Nah, yang ketiga ini yang luar biasa, yaitu gembala-gembala. Natal ini saya teringat akan kisah gembala. Bapak Ibu sekalian, gembala itu satu profesi yang bukan untuk diidam-idamkan untuk generasi penerusnya, tapi itu profesi yang diturunkan. Karena begini, gembala itu menjaga domba, ya, dan kawanan yang lain. Pasti banyak tantangannya, pasti hidupnya tersisihkan. Nggak ada itu yang di sini mungkin nggak tahu, zaman dahulu itu diturunkan. Kalau ayahnya, gitu ya, ayahnya seorang gembala domba diturunkan ya. Tapi kalau anaknya itu pinter, dia akan menjadi seseorang yang mungkin pengusaha, mungkin dokter, mungkin tabib zaman dahulu, pengusaha atau apapun. Tapi gembala bukan cita-cita yang ideal karena hidupnya yang terpisahkan. Ya, di sini kita susah karena kita nggak melihat banyak domba ya, kecuali domba-domba rohani. Tapi bisa membayangkan domba itu nggak semuanya nurut. Domba ternyata adalah binatang yang kurang IQ-nya, sehingga mudah tersesat, mudah tertipu. Makanya gembala itu yang mesti merawat, menjaga lagi, mesti memberikan dia air. Dan kalau kasih minum air, nggak bisa tuh yang di sungai yang deras karena bisa hanyut. Gembala yang memperhatikan harus ada rumput, harus ada minuman di air yang tenang. Dan domba kadang-kadang yang tersesat mungkin adalah dari 100 domba ada satu yang the bad sheep, yang rebel gitu ya. Gembala itu harus kalau tersesat harus cari dia, harus cari. Dan dikatakan cerita gembala paling lengkap tuh di Mazmur 23, gada dan tongkat itu menghibur aku. Tuhan adalah gembalaku. Waktu itu disebutkan bahwa Tuhan yang gembala, kita yang domba. Tongkatnya gembala itu bukan untuk mukul domba ya. Karena domba itu baik, tulus, cuman kurang pinter. Ya, gampang nyasar. Tapi sebetulnya tongkat itu ada yang untuk mengangkat kalau dia nyangkut di jurang. Dan ada satu tongkat yang cukup besar untuk memukul binatang lain yang berusaha untuk menangkap atau mau memangsa. Itu dia gembala. Tetapi puji Tuhan, pertama kali Tuhan Yesus
dilahirkan, Bapa Surgawi mengirimkan putranya melalui Maria dan Yusuf yang menjadi bejananya, dilahirkan. Pengumuman pertama yang sangat dahsyat itu ditujukan bukan kepada raja, bukan kepada bahkan orang Majus itu belakangan, tetapi kepada sekelompok orang-orang yang sangat simpel, yaitu gembala yang mungkin tidak berpendidikan tinggi, yang kelihatannya hidupnya ya itu-itu aja, yang tidak banyak bisa menuntut loh kalau di acara-acara khusus, karena apa adanya hidupnya di padang. Tetapi justru itulah malaikat Tuhan menjumpai dan dikatakan, wah ini akhirnya keluar ayatnya, dikatakan malaikat itu, ya, malaikat berkata, jangan takut. Ayat selanjutnya, Lukas 2 seterusnya, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan yang besar. Ini yang lagunya kita sering nyanyi, kesukaan bagi dunia, joy to the world. Ada sukacita yang besar. Semua kan carinya sukacita. Anak-anak tadi itu mengatur semuanya karena pengen bersukacita di hari Natal. Tetapi sungguh ada yang lebih besar daripada sukacita di hari Natal. Di hari Natal, kesukaan yang besar itu awalnya itu ada karena kelahiran Yesus. Nah, ini malaikat itu berkata kepada gembala. Gembala dapat privilege, dapat kehormatan untuk menikmati kabar pertama. Kamu jangan takut, akan ada kesukaan besar untuk bangsa, untuk seluruh bangsa. Saya nggak ngerti ya, gembala pasti masa benar. Ayat selanjutnya coba ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu. Gembala mungkin saling mandang. Ya bagimu. Engkau gembala-gembala. Ya engkau yang tersisihkan. Engkau yang tidak kumpul bersama-sama di rumah. Mungkin yang dianggap tidak penting. Hari ini telah lahir bagimu. Ya bagi engkau. Juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Yang lebih indah lagi setelah itu, para gembala menikmati satu kur yang spektakuler. Ayat selanjutnya mengatakan bahwa dia ada satu kumpulan malaikat yang menyanyi, ya, yang menyanyi bukan satu tapi sekumpulan, ya. Tampak bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ini adalah inti Natal. Natal itu sukacita yang luar biasa, bukan karena hadiahnya, bukan karena tanggalnya merah dan libur dan bonus dari perusahaan, itu semua berkat. Tetapi ada damai sejahtera yang melampaui akal pikiran manusia yang kita butuhkan karena kita masih hidup di dunia. Di dunia ini kita akan menjumpai ketakutan demi ketakutan. Kalau enggak seperti Maria, ketakutannya karena sesuatu yang sudah direncanakan tiba-tiba bubar. Hari pernikahan yang sudah direncanakan tiba-tiba beda ceritanya, tidak sesuai ekspektasi. Bisa takut karena yang terjadi tidak sesuai harapan kita. Ataupun seperti Yusuf yang juga sama, merasa aneh ini, kok tiba-tiba saya menikah dengan orang yang sudah hamil, meskipun katanya Roh Kudus saya nurut, tapi banyak pertanyaan demi pertanyaan dan banyak keraguan yang pasti akan dihadapi.
Apakah engkau juga ngalami seperti apa yang dialami Yusuf? Atau jangan-jangan kalian seperti gembala-gembala yang merasa kayak aku ini disisihkan, nggak ada yang perhatikan. Dia ada yang orang tuanya sibuk terus gitu. Aku pengen seperti si A, si B, si C, tapi aku sepi kalau anak-anak. Atau juga yang orang tua-tua, yang udah lansia, seperti saya mungkin, ya kepengen ya dikunjungin anak-anak gitu. Tapi nggak ada yang mengunjungi, nggak ada yang memperhatikan. Sulit banget ya anak-anak tidak sering untuk menghubungi orang tuanya. Oleh sebab itu kita merasa tersisihkan, tak berdaya. Mungkin merasa saya nggak layak karena hanya sekedar gembala. Saya nggak layak karena ya sekedar orang biasa. Saya nggak layak, saya nggak seperti si A yang sukses, bisnisnya hebat. Saya nggak seperti si B, itu influencer banget ya, sangat banyak followernya. Mungkin ada yang seperti itu, berusaha tapi nggak ada pengikut, merasa kayak tidak berdampak ya, tidak memberi manfaat, kayaknya apa yang dikerjakan sia-sia. Aku hanyalah sekelompok orang yang biasa, di bawah rata-rata yang tertolak, itu gembala. Dan gembala punya ketakutan. Kalau itu adalah yang engkau rasakan hari ini, kabar sukacita, Natal awal dari segalanya. Natal mengingatkan kita bahwa 2000 tahun yang lalu sukacita itu mungkin. Takut itu umum, tapi sukacita dalam Tuhan itu mungkin. Nah, ada ayat. Nanti saya skip, sebetulnya ada yang keempat, nanti bonus nanti. Tapi ada ayat yang mengatakan di Yesaya, saya loncat. Di Yesaya dikatakan memang hari ini telah lahir Sang Juru Selamat yang namanya disebut Immanuel. Lambang pemerintahan ada di bahunya. Dia Bapa Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Dia datang itu untuk kita. Ini kita yang butuh. Jadi kalau kita yang takut, gimana caranya supaya enggak takut? Takut itu udah pasti karena emosi takut sendiri itu baik. Kalau orang tidak ada takutnya, udah tahu ada api tapi tetap main api, itu namanya bahaya. Takut diberikan untuk supaya kita bisa bergerak, punya energi untuk waspada, jaga-jaga, dan melakukan yang terbaik untuk melindungi diri, itu takut. Tetapi yang dimaksud adalah jangan kita hidup di dalam ketakutan. Tapi puji Tuhan, apapun masalahnya ada penasehat ajaib. Apapun masalahnya, kalau manusia tidak bisa menolong, ada Tuhan yang memberikan pertolongan dan nasihat. Nasihatnya disebut ajaib karena apa? Nasihat manusia terbatas, nasihat Tuhan apa yang tidak bisa dipikirkan manusia. Apa yang kelihatannya jalan buntu, kalau hari ini kita membutuhkan hikmat, mintalah nasihat dari Dia yang memberikan keajaiban, hikmat yang melampaui akal budi. Dia yang perkasa, Dia kuat, melebihi kekuatan kita. Dia lebih besar daripada masalahmu. Dan Dia yang kekal ini juga memberikan kedamaian di hati. Saya percaya kalau kita sedang takut saat ini menghadapi sesuatu yang buruk, doa kita dalam ketakutan itu tidak selalu meniadakan tantangan tersebut. Sekali lagi, doa kita itu tidak selalu meniadakan, aduh ini masalahnya berat. Tuhan tuh tidak selalu meniadakan masalahnya, tetapi Dia memberikan kepada kita kekuatan. Kalaupun sampai harus melewati sesuatu yang sulit, api lah. Ini seperti api, di Yesaya digambarkan, kalaupun engkau harus melewati sesuatu yang gak masuk akal, ini api. Zaman dahulu itu terjadi dengan 3 pemuda yang harus masuk ke perapian api. Tetapi Tuhan bilang,
Aku menyertai. Kalaupun kita harus sampai menjumpai sesuatu yang mengalir lebat, yaitu sungai, Tuhan tuh nggak bikin tiba-tiba sungainya hilang. Sungainya tetap ada, tantangannya ada, kesempatan untuk tenggelam juga ada. Tapi apa pertolongan Tuhan? Engkau tidak akan dihanyutkan. Berarti kalau kita tidak takut di dalam Kristus, bukan berarti kita tidak menghadapi masalah. Karena apa? Immanuel, Allah menyertai. Di mana ada Tuhan yang menyertai, di situ kita aman. Meskipun tempat itu tergolong tidak aman, meskipun situasinya kelihatannya tidak aman, tapi kita aman di dalam Tuhan. Sebagai penutup, saya mau Bapak Ibu sekalian membaca satu ayat bersama-sama saya untuk menutup firman hari ini, yaitu jangan takut karena Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan. Benar? Kita baca 1, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Takut itu manusiawi. Tetapi kalau hidup dalam ketakutan, itu suatu ikatan yang akan membunuh kita. Lambat laun kita binasa karena kita ketakutan. Dan itu bukan dari Allah. Allah memberikan roh 3K, kasih, kekuatan, dan ketertiban. Kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ketertiban di sini, ketertiban dalam pikiran. Sound mind bahasa aslinya. Pikiran yang jernih. Karena dari pikiran ini yang tertib, yang jernih, yang tajam, kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Biarlah Natal ini, saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu alami, tapi saya percaya apapun tantangannya, fear not, jangan takut. Yang tahu bahwa Tuhan memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena hari ini kita merayakan Natal, lahirnya Sang Juru Selamat. Kalau ada di antara kami yang merasakan takut ya Tuhan, apapun itu yang kita alami, takut kepada keadaan jasmani, kesehatan yang semakin merosot, takut kepada laporan dokter, takut kepada masa depan, takut kesepian, apapun itu Tuhan. Takut tidak bisa menafkahi keluarga, takut tidak bisa mencapai target, takut banyak hal yang masih bisa kami takutkan Tuhan. Tapi kami bersyukur bahwa Engkau Bapa yang setia, Engkau tidak berubah, dahulu, sekarang, dan selamanya. Damai yang Kau curahkan karena Engkaulah Prince of Peace, Raja Damai, itu menjadi milik kami. Kami tahu di tengah goncangan dunia ini, kami tetap bisa punya kekuatan, punya kasih, punya keberanian, karena harapan kami adalah kepadamu. Di dalam Kristus tidak ada lagi ketakutan. Apapun yang kami alami, kami percaya Engkaulah sumber pengharapan pertolongan kami. Haleluya, amin. Dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia,
setiap rencanamu ku percaya, hidupku dalam tanganmu. Sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Kita sembah Dia. Puji Bapa. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencanamu, ku percaya hidupku dalam tanganmu. Sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Kami percaya Tuhan, Engkau satu-satunya pengharapan kami. Kami tidak takut karena Engkau setia Tuhan. Engkau Allah yang setia. Terima kasih. Mari sembah Dia, satu-satunya pengharapan kami. Sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Katakan sampai detik ini. Sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri. Dan akhirnya, perayaan Natal berlangsung meriah.
Tim Joy Kids bersuka cita. Acara sukses, semua yang dipersiapkan berjalan sempurna. Anak-anak yang datang diberkati. Semua bersuka cita menyambut kelahiran Yesus. Dan yang penting, mereka belajar bahwa meskipun ada masalah, keadaan tidak baik, kenyataan tidak sesuai yang diharapkan, Tuhan memberikan jawaban yang terbaik buat mereka. Selalu ada harapan di dalam Tuhan. Yesus selalu memberikan harapan baru. Selalu baru setiap hari kasih setianya kepada semua orang. Wah, akhirnya selesai juga acara Natal kita. Yeay, hore! Tapi ingat ya, itu semua karena campur tangan Tuhan. Kita bisa menyelesaikan semua tugas kita. Apalagi sebelum acara kalian semua dalam keadaan sedih. Tapi ngomong-ngomong, gimana perasaan kalian? Aku senang, Kak. Saat nari, aku diingatkan jangan khawatir. Tuhan sanggup menolong, bahkan menolong Mama. Barusan Papa telepon, Mama sudah baikan. Puji Tuhan, Kak. Tuhan baik, aku senang sekali. Ya Kak, sama. Sekarang aku percaya berkat Tuhan bisa dari mana saja. Tuhan tidak terbatas. Mungkin sekarang aku belum dapat sepatu roda, tapi aku bersuka cita dapat hadiah yang luar biasa. Yesus lahir menyelamatkanku. Gitu dong. Keren Grace, Fit. Kalau kamu gimana Otniel? Ya Kak, walaupun kali ini nilaiku masih kurang, itu artinya aku harus rajin dan tekun belajar. Yang penting, aku harus selalu minta hikmat dari Tuhan. Aku hanya merasa mengecewakan Papa Mama, padahal mereka selalu mengasihi dan support aku. Mantap, luar biasa kalian. Nah, karena kita sudah selesai, yuk kakak ada hadiah yang spesial buat kalian. Kita makan es krim yuk untuk merayakan sukacita kita hari ini. Asik! Ayo, ayo! Beri kemuliaan bagi Tuhan sekali lagi Bapak Ibu. Luar biasa sekali. Mungkin kalau saya rasa mungkin karena begitu hebatnya Tuhan sampai anak-anaknya speechless Bapak Ibu. Bingung mau ngomong apa. Tapi luar biasa sekali. Siapa yang diberkati hari ini melalui drama yang disampaikan dan firman yang disampaikan. Luar biasa. Bapak Ibu, kalau saya diberikan waktu sedikit saya kepingin untuk sharing Bapak Ibu. Kalau tema dari hari ini adalah fear not. Saya percaya bukan sebuah kebetulan kalau di akhir tahun ini kita menutup dengan judul ini. Karena kalau saya boleh sharing, di akhir tahun lalu kami dari tim pengembalaan dan tim staff di gereja ini kami berdoa bersama-sama Bapak Ibu. Kami melewati sebuah situasi kondisi yang kalau bisa dibilang tidak baik. Kalau boleh bilang sangat buruk sebetulnya. Banyak kekurangan, banyak kesusahan. Dan kalau melihat ke depan seakan-akan ada banyak sekali yang harus dilewati. Kami tidak tahu harus apa yang kami harus lakukan Bapak Ibu. Tapi di tengah perjalanan kami, termasuk dalam kehidupan saya dengan istri saya. Walaupun ada banyak ketakutan di depan. Saya melihat bagaimana Tuhan tidak pernah meninggalkan kami Bapak Ibu. Di saat-saat di mana kami kekurangan, Tuhan menyediakan. Di saat-saat di mana kami harus melepaskan sesuatu yang sepertinya susah, Tuhan membukakan pintu-pintu yang baru Bapak Ibu. Dan memasuki tahun yang baru, tahun 2025. Kita melihat di awal tadi bahwa ada berita banyak sekali tentang ketakutan-ketakutan di tahun 2025. Tapi kalau Tuhan bisa membawa kita sampai hari ini Bapak Ibu, Dia juga bisa membawa kita sampai ke akhir 2025. Amin. Saya teringat satu cerita dari firman Tuhan. Bagaimana Yesus berkata kepada murid-muridnya, pergilah ke seberang. Di
Di tengah perjalanan mereka menghadapi sebuah badai. Mereka ketakutan, mereka pikir mereka akan mati di tengah laut. Tetapi di tengah-tengah kekacauan itu, di tengah-tengah badai yang sangat besar, mereka melihat sebuah sosok di air itu. Dan dengan ketakutan mereka mengatakan, "Tuh hantu." Tapi ketika mereka melihat kembali, ternyata siapa yang ada di situ Bapak Ibu? Yesus. Yesus berdiri di tengah-tengah badai itu. Dan ketika Petrus melihat Yesus, dia bilang, "Yesus, kalau itu betul engkau, panggillah aku, maka aku akan datang kepadamu." Dan ketika di tengah-tengah badai itu mereka semua ketakutan. Yesus berkata, "Datanglah," dan Petrus melakukan sesuatu yang sepertinya mustahil Bapak Ibu. Di tahun 2025 akan ada banyak sekali badai-badai. Tuhan dan firman Tuhan tidak pernah mengatakan bahwa masalah kita akan semakin sedikit Bapak Ibu. Justru firman Tuhan mengatakan akan semakin banyak masalah di dunia ini. Tetapi janji Tuhan adalah Dia yang akan beserta dengan kita di tengah badai itu. Seringkali kita merasa bahwa di tengah badai kita sendiri Bapak Ibu. Tetapi Tuhan akan membuktikan dan Tuhan akan menunjukkan bahwa Dia ada di setiap langkah kita. Dan ketika Tuhan mengatakan kau akan sampai ke seberang, maka kita akan sampai ke seberang. Amin Bapak Ibu, janjinya ya dan amin. Percaya Bapak Ibu? Dan hari ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kita Bapak Ibu. Mungkin kita berpikir gimana mau memberi, saya kekurangan. Bagaimana memberi, ini masih ada banyak yang harus dibayar. Tapi hari ini saya mau menguatkan Bapak Ibu. Ketika kita memberi, itu bukan cuma menaruh uang Bapak Ibu. Tetapi ketika kita memberi itu dengan iman kita mengatakan bahwa Tuhan, hidupku ada di tangan-Mu bukan di tangannya uangku. Uangku mungkin enggak cukup, uangku mungkin sedikit. Aku mungkin cuma bisa memberi segini Tuhan. Tapi aku percaya Engkau adalah Tuhan di atas segalanya. Dan aku tidak perlu takut. Amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur kalau selama tahun ini Engkau telah menyertai kami. Dan hari ini kami mau memberikan persembahan kami dengan penuh sukacita dan pengucapan syukur. Karena Engkau adalah Tuhan yang baik dan Engkau adalah Tuhan yang telah memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau untuk memberikan persembahan kami. Yang siap untuk memberikan katakan bersama-sama. Amin, amin. Silakan memberikan persembahan Bapak Ibu. Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu yang sudah berikan persembahan, sekali lagi saya undang kita semuanya bangkit berdiri. Mari umat yang dimenangkan Tuhan katakan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Semua kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Mari angkat tanganmu semua. Tangan kami terangkat, bersorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja, segala raja. Mari umat yang dimenangkan oleh Tuhan katakan. Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu
seluruh pengorbananmu. Terima kasih kau telah lahir Tuhan di dunia ini. Haleluya. Mari bersama-sama. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu hati kami bersuka. Mari angkat tanganmu semua. Tangan kami terangkat, bersorakan kemenangan, terpujilah namamu. Lebih lagi semua. 1, 2, 1, 2. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu hati kami bersuka. Amin. Tangan kami terangkat, bersorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Raja, segala raja. Sama-sama katakan Yesus kau Raja. Yesus kau Raja. Amin. Haleluya Tuhan. Kami dimenangkan oleh-Mu Yesus. Haleluya. Bapak Ibu silakan duduk sebentar. Kita akan sampai di penghujung acara perayaan Natal Gereja Surabaya City Blessing Kemah Raja Wali. Kami tim pengembalaan, seluruh aktivis jemaat mengucapkan selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru buat Bapak Ibu semuanya. Tapi sebelum kita akan menyelesaikan, saya ada 2 pengumuman. Pengumuman yang pertama, mulai tahun depan ibadah kita jamnya diubah ya Bapak Ibu. Ibadah untuk ibadah umum akan diubah dari jam 9 ke jam 8. Mulai tahun depan ya, mulai bulan Januari tahun depan. Kemudian ibadah 4 yang biasanya jam 11 kita ubah menjadi jam 10. Pengumuman pertama. Pengumuman kedua nanti untuk pulangnya karena ini jumlah kita banyak. Bapak Ibu nanti akan dipandu oleh usher kelompok mana yang akan pulang lebih dulu. Jadi Bapak Ibu jangan keburu-buru pulang, di tempat ini dulu sampai usher itu nanti memberitahukan kepada Bapak Ibu apakah sudah waktunya meninggalkan gedung ini atau enggak. Supaya enggak crowded di pintu depan dan memudahkan bagian konsumsi untuk memberikan menyalurkan berkat buat Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu sebelum kita tutup saya sedikit mau menyitir satu firman Tuhan yang ada di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-18. Kalau Bapak Ibu memiliki Alkitab di dekat Bapak Ibu, saya sedikit mau bacakan 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut ia tidak sempurna dalam kasih. Hari ini kita memperingati Natal, hadirnya kasih yang sempurna itu Bapak Ibu. Apa bedanya ketakutan antara orang percaya dengan orang yang tidak memiliki kasih, orang yang belum percaya? Bedanya sama-sama kita ngalami masalah, sama-sama kita ngalami persoalan, tapi di sini letak bedanya. Dengarkan baik-baik. Kekristenan adalah sebuah jalan hidup bagi orang-orang yang di dalam hidupnya memiliki kasih yang sempurna yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau orang yang lain hidupnya mencari pegangan supaya dia tidak takut. Harus ada alasan supaya dia pegang sesuatu supaya enggak takut. Harta, kekuasaan, kenal dengan orang-orang yang lebih dahulu punya kekuasaan. Dan yang lain-lain yang dia buat pegangan. Tapi orang yang memiliki kasih yang sempurna, orang yang memiliki Yesus, dia enggak cari pegangan. Tapi hidupnya dipegang oleh Tuhan. Tahu Bapak Ibu bedanya ya? Orang yang dipegang hidupnya oleh Tuhan sama seperti yang ayat yang barusan kita baca sama-sama. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Ketakutan itu lenyap bukan karena kita hebat. Bukan karena kita banyak uang. Bukan karena kita terkenal. Bukan karena kita dahsyat. Bukan karena kita pintar bela diri. Ketakutan itu lenyap karena ada kasih yang sempurna. Ada Yesus di dalam hidup Bapak Ibu. Oleh karena itu di kesempatan yang baik ini,
Saya mengundang Bapak Ibu yang belum pernah mengundang sama sekali Yesus masuk di dalam hidupnya. Di kesempatan yang baik ini, undang Yesus masuk dalam hidupmu. Supaya ketakutan itu dilenyapkan dari hidupmu. Karena Dia memiliki kasih yang sempurna, dan kasih yang sempurna itu Tuhan taruh dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan. Pulanglah, bertumbuhlah dalam damai sejahtera Allah dengan melakukan firman yang telah engkau dengar pada hari ini. Maka kasih karunia dari Allah, kecintaan yang luar biasa dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan dari Roh Kudus yang tidak pernah berhenti dalam hidup kita akan menyertai Bapak Ibu semuanya. Apapun yang Bapak Ibu kerjakan di dalam setiap kehidupan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, Tuhan akan membuat Bapak Ibu berhasil dalam segala hal. Mari pulang dengan membawa damai sejahtera Allah hari ini sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Mari semua yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Bapak Ibu, sekali lagi kami segenap pengurus tim pengembangan jemaat, kita mengucapkan selamat Natal bagi kita semua. Mari bersama-sama kita rayakan sekali lagi. Wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Good tidings we bring to you and your King. Good tidings for Christmas. Kalau tidak keberatan saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama. Mari saya undang bangkit Bapak Ibu berdiri semuanya, yuk bersuka cita sama-sama nyanyi. We wish you Merry Christmas. Merry Christmas and Happy We wish you. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Serukan selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal yang
Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad.